simpang siur permasalahan yang ada terkait dengan laporannya Hilda dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang berinisial Kris Hatta. Bahwa sesuai dengan informasi yang kita terima bahwa saat ini saudara Kris Hatta itu sudah ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bekasi terkait dengan laporan Hilda. Jadi pasal yang didakwakan itu atau pasal yang kita laporkan memang terkait dengan pasal 264 ayat 1 KUHP, pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu terkait dengan pemalsuan surat yang ancaman hukumannya ada 8 tahun dan 7 tahun. Supaya lebih jelas apa sih yang jadi permasalahan yang sebenarnya, supaya jangan sampai masyarakat ini mendapatkan informasi yang tidak benar. Artinya seolah-olah bahwa tidak ada sebuah kejadian, bahwa kejadian yang sebenarnya itu dengan sadar dia walaupun sudah tahu bahwa itu dokumen tidak benar tetap dipergunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah berkali-kali saya ingatkan, tolong Anda jangan menggali lubang untuk mengubur diri Anda sendiri. Itu pernah saya sampaikan. Sebetulnya beberapa kali sudah saya ingatkan, Anda jangan mempergunakan dokumen-dokumen itu supaya Anda tidak bermasalah dengan hukum. Bahkan salah satu lawyernya pun sempat saya beritahu, Anda jangan menggunakan. Karena kalau Anda tahu bahwa dokumen ini tidak benar dan Anda pergunakan, saya pun bisa untuk memperkarakan dengan pasal 55. Karena di KUH pidana ini ada pasal 55 itu menyuruh melakukan turut serta dan membantu. Nah, oleh karena selalu dengan dalam keadaan sadar, dia mempergunakan bahkan memposting di media massa, mendiskreditkan nama baik Hilda, bahkan dengan halusinasi dia mengaku-ngaku sebagai suami daripada Hilda. Inilah akibatnya. Dia saat ini telah mendekam di tahanan. Itu adalah resiko yang harus dia diambil, karena dia yang memulai, dia yang merasakan persoalan ini, dan ini akibatnya kalau tidak pernah mau mendengar orang yang mengerti hukum. Kalau orang yang mengerti hukum memberikan informasi, tolong Anda dengarkan. Tapi kalau Anda tidak mendengarkan, akibatnya seperti ini. Dia menabur angin, ya ini dia kena badainya semua. Seperti itu, ini pasalnya supaya tidak menjadi apa sih permasalahannya. Yang dimaksud dengan pemalsuan surat itu apa? Jadi pemalsuan surat ini yang pertama terkait dengan akte, dokumen akte ya. Jadi pasal 264 itu terkait akte notaris ya, akte otentik dalam bahasa hukumnya. Yang kedua itu menggunakan. Nah, yang menggunakan ini terkait dengan beberapa dokumen. Kami juga telah mendapatkan surat dari kelurahan. Ada 2 surat yang kami terima dari kelurahan. Yang pertama itu Kelurahan Jati Asih, di mana Hilda berdomisili, bahwa tidak pernah ada sebuah permohonan atau peristiwa pernikahan antara Hilda Fitria dengan seorang laki-laki yang bernama Kris Hatta. Yang kedua terkait dengan kelurahan di mana ada seseorang menerbitkan duplikat akte nikah. Ternyata satu, Hilda tidak pernah bertempat tinggal di sana. Yang kedua, alamat yang ada di sana itu pun tidak pernah ada. Nah, ini sudah jelas bahwa memang tidak pernah ada perkawinan. Kalau cuma foto-foto, Anda bisa lihat di sinetron banyak sekali foto-foto di sana. Dalam film-film itu banyak ada peristiwa perkawinan, dan itu bukan berarti terjadi sebuah perkawinan. Karena kalau berbicara tentang pernikahan yang tercatat, itu adalah pernikahan yang di hadapan KUH. Oleh karena dia telah menggunakan dokumen tersebut, bahkan secara terang benderang dengan sadar, dia membawa dokumen itu, membawa ke Polda, membuat laporan dan segala macam, semakin telak perbuatannya. Bahwa dengan sadar dia telah menggunakan dokumen-dokumen tersebut.
Padahal sudah saya ingatkan berkali-kali, Anda jangan menggunakan kalau Anda tidak ingin bermasalah dengan hukum pidana. Tapi karena saya sudah sampaikan, sudah ingatkan, dia tidak mau mengerti, yaitu resikonya. Saat ini dia harus ditahan. Karena memang ancamannya itu adalah 8 tahun dan 7 tahun. Nah, itu adalah permasalahan yang satu. Masih ada beberapa laporan-laporan polisi yang kami laporkan, dan itu masih dalam proses. Kami tidak akan pernah bermain-main untuk menegakkan hukum di sini, apalagi seorang laki-laki yang menghancurkan harkat dan martabat seorang wanita. Itu tidak boleh ditolerir lagi. Tidak boleh ada satupun seorang laki-laki yang menghancurkan harkat dan martabat seorang wanita. Karena bagaimanapun juga seorang wanita itu harus kita lindungi semuanya. Seperti itu. Jadi jangan mengaku-ngaku, jangan menggunakan dokumen untuk menghancurkan masa depan seseorang. Anda akan berisiko seperti ini. Ini adalah peringatan buat laki-laki semua. Manakala Anda memang bukan suaminya yang sah menurut hukum, Anda jangan mengaku-ngaku dengan dalih, dengan dokumen-dokumen yang Anda ciptakan sendiri. Saya pikir seperti itu. Kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung bertanya. Mungkin Hilda bisa jawab atau saya yang mewakilinya. Kebetulan saya kenalkan itu Aida. Di situ ada Usman, salah satu lawyernya. Aida adalah saksi yang juga ada di persidangan. Saksi yang ada di dalam laporan ini dan laporan yang lainnya. Ini ibunya Hilda dan Hilda, saya dan saudara Hendra. Bang, saya izin bertanya, Bang. Wanita apa yang mungkin Anda tidak mengikuti perkara ini. Kalau Anda tidak mengikuti, pasti pertanyaannya seperti ini. Anda kalau mengikuti, bagaimana dia mempublikasikan dokumen tersebut, mempublikasikan seakan-akan Hilda adalah istrinya, bla 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 dan seterusnya. Jadi orang bukan istrinya diaku-aku istrinya, bahkan di blow up sedemikian rupa. Itu bukan hanya mengganggu Hilda, juga mengganggu pekerjaannya. Bahkan salah satu episode, salah satu dia punya program itu sampai di cancel hanya karena persoalan ini. Seakan-akan Hilda itu seorang istri yang durhaka. Padahal kawin pun tidak pernah ada. Selama ini saya diamkan bukan berarti saya tidak proses. Karena hukum itu ada proses hukumnya, ada penyelidikan, ada penyidikan, dan ada penuntutan. Dan ini semua berjalan. Tidak ada proses hukum itu instan, semua ada jalannya. Dan inilah yang sekarang yang terjadi. Seperti itu. Hilda, gimana menanggapi KH yang sudah ditahan ini, Hilda? Bisa Hilda ceritakan sedikit seperti apa? Seperti yang udah pernah Hilda bilang, Hilda itu kan orangnya gak tegaan. Dari awal juga Hilda udah coba kan. Cuman makin lama makin bergulirnya waktu, ya orang ini makin kayak berbuat-buat masalah, membesar-besarkan masalah, kayak bikin-bikin yang gak ada diada-adain sama dia gitu. Udah gitu tadinya memang Hilda tuh sempat ngomong gitu sama kami, Bang, Hilda tuh nggak tega gitu buat pakai dia. Cuman karena kita ditantangin sama lawyernya waktu itu ya Bang, kita sempat ditantangin, padahal abang tuh udah ngasih tahu ke lawyernya jangan digunain itu, tapi masih tetap digunain. Ya udah, yang menurut Hilda ya ini semua kan dia yang perbuat, ya udah akhirnya dia harus tanggung jawab. Tapi Hilda sendiri tahu adanya surat itu gitu? Enggak. Atau akta pernikahan itu? Nggak tahu. Oke, dalam Taunya pas dia blow up ke TV. Oke, dalam pengajuan saksi itu kan ada nama Badrun sebagai saksi dari atau saksi atau pembuat buku nikah itu gitu loh, Bang. Mengenai Badrun itu bagaimana, Bang? Sekarang begini, Anda tahu tidak sebelum Anda bertanya, harusnya Anda tanya, ada berapa dokumen? Anda tahu nggak ada berapa dokumen? Yang saya tahu mengenai kasus itu satu dokumen akta Ya, pernikahan. itulah karena Anda dikasih informasi yang salah, sehingga Anda bertanya seperti ini. Oke, silakan dari Abang gimana? Oke, Anda tanya dulu sama mereka, setelah itu Anda tanya lagi dengan saya, akan saya jawab. Gitu. Dengan putusan kayak Bekasi Ini lebih sesat lagi pertanyaannya. Sesatnya gimana gimana? Pak? Kan putusan Bekasi yang lain. Nah, supaya Anda tidak disesatkan dengan informasi, kalau namanya putusan, harus dipahami, putusan menolak, menerima, dan mengabulkan. Anda tahu nggak putusan di pengadilan agama? Apa bunyinya? Nah, kalau Anda belum tahu, saya beritahu.
menolak. Anda tahu nggak putusan di pengadilan tinggi? Menerima. Ntar dulu, apa putusannya? Membatalkan putusan pengadilan agama Bekasi dan menyatakan gugatan Hilda tidak dapat diterima. Artinya, apa yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri, pengadilan agama Bekasi itu dibatalkan oleh pengadilan tinggi. Bahkan pengadilan tinggi telah memberikan pertimbangan, manakala ini persoalan ada pemalsuan, silakan ditempuh untuk melaporkan ke kantor polisi. Putusan pengadilan agama Bekasi karena tidak benar, kita banding. Karena putusan pengadilan tingginya sudah benar, maka saya kirim surat ke pengadilan agama, kami tidak mengajukan kasasi. Itu ada surat saya. Kenapa? Karena sudah benar putusan itu. Dan ingat, saya menangani perkara ini pada posisi banding. Artinya setelah saya pelajari bahwa putusan pengadilan agama itu terkait dengan pernikahan, itu tidak memahami beberapa hal. Sehingga kami ajukan banding, dan bandingnya itu betul-betul dipertimbangkan. Sehingga putusan pengadilan agama Bekasi itulah yang dibatalkan. Nah, putusan pengadilan agama Bekasi dibatalkan artinya tidak pernah ada itu putusan. Ya. Bandingin apa Bang kalau bisa tahu Bang? Sudah putus. Kapan ya putusannya itu? Salinan putusannya ada juga Bang. Putusannya saya nggak ingat, karena saya nggak ngapalin tanggal. Sekitar bulan apa gitu Bang? Mungkin bisa Februari. Februari turun putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, PTA itu membatalkan, nah itu yang paling penting, membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi. Ya, setelah itu mengadili sendiri. Ya, mengadili sendiri menyatakan gugatan Hilda Fitria tidak dapat diterima karena dianggap tidak pernah ada perkawinan. Anda pernah diberitahu tidak kalau Kris Hatta mengajukan gugatan balik, bos? Jadi Kris Hatta itu baik dalam putusan pengadilan agama, gugatan pada tingkat pengadilan agama, maupun itu mengajukan gugatan rekonvensi. Yang pertama, dia ingin mengesahkan perkawinan antara dirinya dengan Hilda Fitria. Pengadilan Agama Bekasi tidak mempertimbangkan. Sedangkan Pengadilan Tinggi menyatakan tidak menerima gugatan itu. Jadi hukum itu ada yang menggugat Hilda, tapi dia juga menggugat balik, namanya gugatan rekonvensi. Nah, supaya kita paham semua, di dalam putusan Pengadilan Tinggi itu menyatakan pembatalan Hilda itu tidak dapat diterima karena tidak pernah ada perkawinan, saya jelaskan. Yang kedua, gugatan balik rekonvensi yang diajukan oleh Kris Hatta yang menginginkan supaya pernikahan itu atau perkawinan itu dinyatakan sah, yang menyatakan buku itu bisa diperbaiki, yang menyatakan memerintahkan KUA supaya merubah identitas itu, semuanya tidak diterima. Artinya secara hukum mereka yang sebetulnya yang dinyatakan dirugikan dengan putusan tersebut. Kami karena merasa putusan itu sudah benar, sehingga kami berkirim surat ke Pengadilan Agama Bekasi menyatakan kami tidak akan mengajukan kasasi. Itu seperti itu kasusnya. Jadi di dalam hukum ada putusan, kalau putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan oleh tingkat yang lebih tinggi, yang berlaku adalah putusan yang lebih tinggi. Nah, supaya kita semua tidak diberikan informasi yang tidak benar terkait dengan persoalan itu. Yang terpenting, perkara ini ditahannya itu bukan ada kaitannya dengan putusan tersebut. Karena putusan itu sama sekali tidak ada tentang perkawinan. Karena apa yang diajukan oleh Kris Hatta bahwa ingin dinyatakan telah terjadi perkawinan itu tidak juga dikabulkan oleh pengadilan. Hilda, tapi Hilda dengan adanya putusan ini perasaan kamu sedikit lega kah atau belum puas nih dengan keputusan yang diterima Kris Hatta? Nah, itu dong langsung. Putusan apa ini? Belum Ya, ada di sini. ditahannya udah puas nggak? Kalau ditahan itu hukumnya. Hilda Bang, Hilda aja. Hilda. Kan secara logika Logikanya gimana rasanya ya enggak lah, karena kan selama ini yang disalahin sama masyarakat Hilda. Selama ini Hilda harus tahan, dibully, terus Hilda
harus tahan difitnah, Hilda harus tahan dijelek-jelekin, sampai akhirnya semuanya ketika ya lega, semuanya udah. Tapi kan Hilda sempet nih, maksudnya sempet dicari-cari juga sama media. Itu kenapa sih Hilda menutup diri saat Trisata ditahan itu? Sebenarnya gini loh teman-teman, bukannya mohon maaf sebelumnya bukannya Hilda menutup diri, tapi di sini kan udah ke jalur hukum ya pembahasannya. Jadi ya Hilda otomatis di mana ada Hilda di situ ada Bang Fahmi. Jadi Hilda nungguin Bang Fahmi. Mama, dengan ada kasus seperti ini, kan Hilda sempat dihujat, Hilda sempat diserang netizen juga. Sebagai orang tua gimana merasa malu kah atau seperti apa sih Ma, dengan adanya kasus seperti ini mungkin Ma? Jelas-jelas saya merasa sedih ya, karena sebagai orang tua yang udah sedih kalau anaknya dihujat. Saya bersyukur alhamdulillah kasus anak saya. Saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Fahmi karena yang sudah bekerja keras menangani masalah saya. Tapi lingkungan masyarakat setempat sendiri seperti apa Mas? Sempat menutup diri juga nggak sih Ma? Mama cuma bisa berpesan sama dia kayak dia kuat. Kalau ada ujian ini, ya mama yakin anak mama ini kuat. Tapi Hilda, apa Hilda. salah- Ayo siapa yuk? Kamu meneteskan air mata dari pertama kali sampai sekarang Hilda, apa sih yang kamu pikirkan mungkin Hilda? Enak, Sempat sikat, Le. berpikir apa ya bisa sekuat ini, ternyata alhamdulillah bisa sekuat ini. Hilda kuat kayak begini karena Hilda kan percaya ya Allah itu nggak tidur gitu. Jadi kalau misalnya Hilda ikhlas ngadepin cobaan hidup ini, Hilda tetap berdoa, Hilda tetap minta doa juga sama mama gitu, mama juga doain. Ditambah lagi juga di sini Hilda dekat sama orang-orang baik gitu, kayak Bang Fahmi yang udah kayak Bang Fahmi sendiri, ada Bang Hendra, Bang Usman, ya tim lawyer Hilda lah, terus ada Aida, itu semua yang bikin Hilda kuat gitu. Makanya gimana ya, mungkin orang ngelihatnya Hilda tuh ketawa-tawa, Hilda nggak sedih gitu, lihatnya Hilda cicilan mungkin, tapi kan orang nggak tahu gitu loh apa sih yang ada di dalam diri Hilda. Balik lagi Hilda nggak mau dilihat sama orang tuh kalau Hilda tuh sebenarnya ngerasain sedih atau Hilda lemah. Hilda nggak pengen. Makanya selama ini yang bikin Hilda kuat itu ya orang-orang di samping Hilda. Hilda merasa hina banget nggak sih diakuin istri sama Chris Hatta gitu sampai akhirnya Terbukti enggak gitu. mengungkapkan kesedihannya di sini? Nggak pernah kawin kok dibilang ya. Wah. Ya biar Hilda aja Bang yang jawab Bang. Jawaban dari Hilda. Ya Hilda udah pernah bilang kan, Hilda udah pernah bilang gitu. Ya percuma juga sih, Hilda udah sering banget bilang berkali-kali kalau Hilda nggak nikah sama dia gitu. Sampai dia munculin buku yang ini, buku yang itu, sampai data diri Hilda dipalsukan gitu. Makanya selama ini kan kalau Hilda ngomong, ya masyarakat berpihak sama dia kan. Jadi Hilda ya udah, Hilda tetap di jalur hukum aja tanpa Hilda ngomong ke media. Ya sampai akhirnya sekarang udah terbukti gitu semuanya. Hilda cuma bisa mengucapkan syukur dan terima kasih sama Bang Fahmi yang udah ngebantu Hilda. Terus buat mama supportnya, doanya, terus buat lawyer juga, buat Aida sahabat Hilda yang nemenin Hilda dari awal. Yang buat sahabat Hilda yang nemenin Hilda dari awal, mau jadi saksi juga di polisian gitu. Ngebantu Hilda dengan tulus sampai selesai kayak begini, dia selalu support Hilda, dia mengucapkan banyak terima kasih. Terus
buat Billy juga terima kasih karena udah pernah jadi umpan di kasus Hilda gitu. Terus buat Kak Niki terima kasih juga yang udah memperkenalkan Bang Fahmi ke Hilda. Saya mau ngucapin buat teman-teman media juga terima kasih supportnya. Kemarin juga banyak yang ngucapin ke Hilda, teman-teman media ngucapin selamat akhirnya kebukti. Hilda mau ngucapin terima kasih dan Hilda juga mau bilang mohon maaf kalau selama ini Hilda coba ngindarin kalian, bukannya apa-apa tapi di sini Hilda nggak mau aja gitu, Hilda salah ngomong gitu karena di mana ada Hilda di situ ada Bang Fahmi. Jadi kalau misalnya memang kalian mau wawancara Hilda ya Hilda minta di situ harus ada Bang Fahmi gitu karena Hilda nggak mau di sini salah ngomong, Hilda nggak mau nantinya malah kabur ngomongnya. Tapi kan sekarang semuanya udah kebukti, alhamdulillah. Nggak ada kata damai ya Hilda buat kedepannya ya Hilda. Kita tambahin pasalnya, tambahin laporan lagi. Siap. Enggak bang, kembali ke Badrun tadi bang. Hilda sendiri sebenarnya kenal Badrun.